Halo teman-teman, selamat datang di channel Gudang Sejarah. 300 atau 300, sebuah film yang disutradarai oleh Zack Snyder pada tahun 2006 yang diangkat dari komik fantasi perang karangan Frank Miller dan Lynn Farley berdasarkan sejarah nyata peperangan Sparta yang dipimpin oleh Raja Leonidas pada sekitar tahun 480 sebelum Masehi melawan pasukan Persia yang berjumlah lebih dari 300.000 tentara. Tapi, apakah benar mereka hanya berjumlah 300? Pertempuran Thermopylae adalah pertempuran antara persekutuan negara Yunani yang dipimpin oleh Raja Leonidas dari Sparta melawan Kekaisaran Persia pimpinan Xerxes I selama 3 hari. Pada invasi kedua Persia ke Yunani di celah pesisir Thermopylae. Celah Thermopylae adalah celah antara Gunung Oita dan rawa-rawa sepanjang Teluk Mali Yunani. Pada celah Thermopylae inilah Leonidas bersama 300 prajurit Sparta dan sekutunya melawan tentara Persia. Xerxes mengumpulkan pasukan darat dan angkatan laut yang besar untuk menaklukkan seluruh Yunani. Jenderal Athena, Themistokles mengusulkan agar pasukan Yunani yang dipimpin oleh Raja Leonidas agar bertahan di celah Thermopylae untuk menghalangi gerak maju pasukan Persia. Pihak Yunani tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman serangan armada besar Xerxes. Tahun 481 sebelum Masehi, Athena dan 30 kota lain bergabung dalam sebuah liga baru yaitu Liga Helenik. Liga ini dibentuk sebagai liga pertahanan melawan kekuatan Persia. Pihak Sparta yang bergabung dengan liga tersebut menjadi yang paling berpengalaman dari angkatan perang gabungan anti-Persia. Di musim gugur tahun yang sama, Xerxes bergerak dengan pasukan ke Sardis, di mana mereka beristirahat di musim dingin, mengumpulkan kekuatan dan mempersiapkan perjalanan selanjutnya. Kemudian, di musim semi tahun 480 sebelum Masehi, ia bersama pasukan menyeberangi Hellespont dengan jembatan Poton, jembatan yang terbuat dari perahu. Mereka kemudian menyusuri pesisir untuk menuju jantung Yunani. Orang Yunani tidak yakin daerah utara dapat bertahan menghadapi gempuran pasukan Persia. Untuk itu, mereka mendirikan garis depan medan perang di bawah Teluk Malia dengan angkatan perangnya terkumpul di Thermopylae, di mana pegunungan terbelah sehingga terbentuk jalan. Thermopylae adalah jalan yang paling mungkin dilalui Xerxes untuk mencapai daerah selatan semenanjung. Meskipun ada jalan gunung tersembunyi yang tidak diketahui Xerxes. Xerxes sangat percaya diri dapat menghancurkan pasukan Leonidas dalam waktu singkat. Akan tetapi, saat gelombang demi gelombang pasukan Persia mencoba menembus barisan tentara Yunani, ribuan pasukan Persia tewas. Pasukan Persia yang baru datang terpaksa memanjat tumpukan mayat rekan-rekan mereka dan menemukan mereka sebenarnya terjebak. Setelah 3 hari mengirimkan ratusan ribu prajurit melawan sekumpulan kecil pasukan Yunani, Xerxes mundur untuk berpikir ulang. Ketika Xerxes dan pasukannya sedang memikirkan strategi untuk menembus garis pertahanan pasukan Yunani di Thermopylae, muncul seorang pengkhianat dari kubu Yunani bernama Ephialtes. Ephialtes menunjukkan kepada pasukan Persia jalur tersembunyi yang mengarah ke belakang garis pertahanan pasukan Leonidas. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Xerxes mengirimkan seorang komandannya untuk mendaki gunung itu bersama dengan 10.000 orang yang sangat terlatih, petarung elit yang disebut oleh Herodotus sebagai para immortal. Ketika pasukan itu mulai turun dari pegunungan, mereka mulai melingkari pasukan Yunani dari belakang. They have served the dark will of Persian kings for 500 years. Eyes as dark as night, teeth filed to fangs. Pasukan abadi adalah pasukan elit di Kekaisaran Persia. Mereka adalah tentara tetap,
Berbeda dari kebanyakan tentara Persia yang biasanya adalah orang biasa yang diharuskan ikut berperang pada saat ada perang. Pasukan Abadi menjalani pelatihan yang lebih baik dan memakai perlengkapan yang lebih baik dibanding prajurit biasa. Mereka juga amat setia pada sang kaisar. Kenapa disebut pasukan Abadi? Sejarawan Yunani kuno bernama Herodotos dan Xenophon menulis bahwa pasukan ini disebut Athanatoi karena jumlahnya selalu tetap, yakni 10.000 prajurit. Mereka punya tradisi dan aturan bahwa jika ada tentara abadi yang terbunuh, maka akan langsung digantikan oleh tentara baru. Leonidas yang melihat bahwa angkatan perangnya hampir terkepung, menyadari bahwa mereka sudah kalah perang. Dia memerintahkan semua orang kecuali 300 pasukan Sparta untuk mundur kembali ke selatan. 300 orang Sparta ini bersama dengan beberapa pasukan dari Thebes dan Thespia yang menolak pergi. Mereka bertempur melawan Xerxes dengan tujuan membendung pasukan Persia untuk sementara. Pasukan Sparta bertempur sampai tidak ada yang tersisa. Sebelumnya, mereka sudah mengetahui bahwa mereka akan bertempur sampai mati. Mereka bertarung menggunakan tombak. Sewaktu tombak mereka hancur, mereka bertarung dengan pedang. Begitu pedang patah, mereka bertarung dengan gigi dan tangan sampai tumbang. Sejarawan Herodotus memperkirakan bahwa pasukan kecil ini merenggut korban jiwa 20.000 pasukan Persia. Selain pasukan biasa, para immortal juga banyak yang tewas, ditambah meninggalnya 2 adik Xerxes. Pertempuran terakhir Leonidas bersama pasukannya mengilhami bangsa Yunani untuk angkat senjata demi kebebasan mereka. Kemenangan-kemenangan mereka atas orang-orang Persia di laut dan di darat memastikan bahwa Xerxes adalah penguasa Persia pertama, sekaligus terakhir yang pernah menginjakan kaki di tanah Yunani. Keberanian dan pengorbanan pasukan Sparta kemudian dikenang dalam epitaf yang diguratkan di atas batu penanda pertempuran terakhir mereka di Thermopylae. Nah, gimana nih menurut kalian teman-teman? Informasi mengenai sejarah di balik perjuangan Raja Leonidas beserta 300 pasukan Spartanya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian agar channel ini menjadi channel yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. See you next time, bye-bye.